Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini dengan saya Farhandi Rahmawan dari pengurus OSIS, dan di sini saya tidak sendirian karena bersama para narasumber yang pernah berpengaruh pada masanya dan tentunya berpengaruh di SMA Negeri 1 Banyumas. Nah, mungkin di sini bisa perkenalan terlebih dahulu nih dari Mas Denny Purnomo, dipersilahkan. Oke, terima kasih Royan buat kesempatannya buat diundang di podcast kali ini. Perkenalkan ya, nama aku Denny dari alumni Semaba 19. Dulu aku menjabat menjadi ketua OSIS pada periode 2017-2018. Saat ini sedang menempuh perkuliahan di UPN Veteran Jakarta. Mungkin begitu, Farhan? Oke, baik Mas. Nah, Mas Denny juga ini salah satu ketua di Forum OSIS Banyumas pada angkatan 1 ya Mas, benar kan Mas? Iya, betul. Angkatan pertama Forum OSIS Banyumas. Nah, berarti di angkatan pertama Forum OSIS Banyumas itu dari SMA Negeri 1 Banyumas sudah mendelegasikan pengurusnya di kepengurusan. Nah, mendelegasikannya tidak tanggung-tanggung nih, ada di jajaran ketua. Nah, lalu ada narasumber selanjutnya untuk Mas Audrey Saroni, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Ya, halo, nama saya Audrey Saroni. Saya sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Banyumas periode 2019-2020, dan saya sedang menempuh kuliah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Terima kasih. Oke, baik Mas. Nah, Mas Roni juga ini pada saat dulu saya kelas 10 dan Mas Roni di kelas 12, sebenarnya dari kelas 10 juga ada yang mengidolakan Mas Roni nih Mas, secara diam-diam. Mantap. Selanjutnya ada Mas Royan, silahkan untuk perkenalan. Oke, halo semuanya teman-teman Semaba 21 ya, berarti angkatan Farhan ya? 22. Perkenalkan, nama saya Royan Biasa. Mungkin teman-temannya yang lain sudah pada kenal karena pada saat saya menjabat teman-teman Semaba 22 itu masih kelas 10. Begitu juga saya sapa teman-teman dari Semaba 21, teman-teman seangkatan saya, dan juga Semaba 20, kakak kelas saya, beserta juga Semaba 19. Jadi saya merupakan ketua OSIS pada periode 2019-2020 yang bisa dibilang salah satu ketua OSIS yang kena dampak yang cukup besar karena pandemi, yang dimana banyak sekali program-program kerja kita yang tergantikan oleh beberapa solusi yang kita berikan. Nah, Mas Ryan itu juga kan baru lulus kemarin nih Mas, di angkatan Semaba 21. Nah, mungkin juga dari anak-anak angkatan Semaba 22 tidak asing lagi kan untuk Mas Ryan ini, dan pada saat itu juga dikenal Mas Ryan juga banyak fansnya yang saya tahu gitu, karena pernah satu alma mater gitu Mas. Nah, langsung saja buat topik pembahasan di podcast kali ini. Nah, di bulan Agustus sampai September ini kan biasanya kalau misalnya di Semaba itu bulan yang paling ditunggu-tunggu nih sama warga-warga Semaba, dan alumni pun biasanya juga menunggu akan datangnya bulan itu karena ada sesuatu acara yang sangat seru yang diadakan di Semaba. Nah, itu biasanya kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang seperti itu biasa terjadi pada saat offline dulu. Nah, mungkin pada saat online sekarang ada sedikit berbeda karena jarang ketemu sama teman, jarang adanya interaksi gitu sama teman-teman di sekolahan. Nah, mungkin kita mengulas sedikit tentang apa aja sih keseruan-keseruan, apa aja sih yang terjadi di Spektanika pada saat offline. Nah, kebetulan di sini saya sudah bersama narasumber yang intinya pada saat itu pernah menjadi panitia, pernah menjadi siswa yang mengikuti kegiatan tersebut, jadi pernah merasakan ada di dua posisi seperti itu. Nah, langsung saja kita menanyakan tentang bagaimana gambaran Spektanika pada saat secara offline. Nah, kebetulan juga di sini kan angkatan Semaba 23 dan angkatan Semaba 24 belum pernah mengalami yang namanya konser Spektanika, acara puncaknya mungkin dari serangkaian juga. Nah, mungkin juga dapat bocoran dari beberapa anak Semaba 23 yang katanya masuk Semaba ngelihat konsernya itu sangat asik gitu, dan ternyata pada saat masuk ternyata ada pandemi yang
menggagalkan acara secara offline. Nah, di sini mungkin langsung saja untuk gambaran Spektanika secara offline bisa diceritakan terlebih dahulu nih. Kira-kira dari Mas Denny terlebih dahulu aja deh tentang gambaran Spektanika pada saat dulu gitu. Oke, Han. Emang ya ini pandemi bikin gara-gara. Kalau gambaran Spektanika, aku itu ngalamin 2 Spektanika. Yang maksudnya aku jadi siswa sekaligus jadi panitia. Yang pertama itu Spektanika ke-44, Sakanti Suwarna Abinawa, dan juga yang kedua itu Gama Citrambara ketika aku di kelas 12. Mungkin aku sedikit flashback dan ceritanya itu yang versi Gama Citrambara ya, karena di situ aku benar-benar terjun sebagai panitia utama bersama teman-teman angkatan 1919. Jadi untuk Gama Citrambara sendiri itu artinya itu perjalanan di angkasa yang penuh warna. Jadi kita menggambarkan bahwasannya pada saat usia 45 itu kita mengalami fase kedewasaan dan juga fase yang penuh warna. Sehingga itu menjadi momentum untuk kita mengupgrade baik dari diri sendiri maupun secara sekolah gitu, semaba. Kalau gambaran kegiatannya itu dulu ada 2 versi. Yang pertama ada wayang, yang mana itu diinisiasi panitia guru. Yang kedua itu rangkaian semaba Spektanika. Nah, untuk wayang ini sendiri, ini juga kali pertama semaba menghelatkan wayang. Dan wayang itu juga bukan hanya untuk warga Semaba saja, melainkan dibuka untuk masyarakat umum, khususnya di sekitar wilayah Semaba gitu. Kalau untuk rangkaian Spektanika sendiri, itu ada event internal dan juga event eksternal. Kalau untuk kegiatannya itu ada Semaba Jalan Sehat, itu untuk internal. Terus juga rangkaian semaba internal itu ada kelas meeting. Nah, biasanya itu awal-awal sebelum kita menuju puncak itu ada lomba-lomba terlebih dahulu untuk siswa semaba di semaba internal itu. Sedikit flashback, seingat aku mungkin ada kayak tarik tambang, terus basket putri, putra-putri semaba, gala Spektanika. Nah, gala Spektanika ini bisa dikatakan sebagai pentas seni gitu, di mana para siswa itu bisa menunjukkan berbagai kemampuannya, baik itu secara individu maupun secara tim. Terus ada seminar entrepreneur, itu tentang kewirausahaan. Terus ada, nah ini yang sedikit berbeda juga, ada putra-putri intelijensia. Nah itu lomba cerdas-cermat begitu, kira-kira. Nah untuk yang eksternal itu namanya Semaba Excellent. Semaba Excellent ini sendiri mengundang peserta dari siswa-siswi SMP. Ada lomba olahraga, juga ada lomba akademik. Untuk lomba olahraganya itu ada lomba voli, putra-putri. Kalau untuk lomba akademiknya sendiri itu seperti storytelling dan juga olimpiade matematika dan IPA. Terus apa lagi ya? Lomba fotografi online. Ya, lomba fotografi online ini ditujukan untuk umum. Untuk mengekspresikan kemampuan teman-teman kepada lingkungan sekitarnya. Terus juga ada lomba festival band. Ini sasarannya itu untuk siswa SMA sederajat se-Ekskaresidenan Banyumas. Untuk penyelenggaraan festival band ini sendiri itu tepat di siang hari sebelum malam puncak. Jadi siang harinya festival band terlebih dahulu, malamnya baru ada malam puncak. Dan yang puncaknya itu ada perform malam puncak. Di malam puncaknya sendiri pun bukan hanya ada gestar aja, tetapi juga yang menarik itu ada kolaborasi dari angkatan 1919. Hai angkatan 1919, keren banget. Dulu kita berkolaborasi untuk ngadain live theater. Dan live theater ini sendiri pun bukan hanya semata-mata dari 1919, kita juga berkolaborasi sama ekskul lain seperti Merpati Putih, Pajajaran, Paskibra, PKS yang ikut serta buat ngebentuk acara ini jadi keren gitu. Dan puncaknya itu ada gestar. Nah, gestar di sini itu kita ada 2 dulu. Ada BTS, bintang tamu selanjutnya, band yang genrenya itu campur dengan komedi. Sama Asap Puye. Asap Puye ini genrenya reggae. Seperti itu mungkin yang kurang lebih, Farhan. Oke, Mas. Nah,
Berarti menariknya buat acara Spektanika di angkatan Smaba 19, sanggupannya tidak hanya dari warga Smaba gitu ya Mas. Berarti dari mulai lomba-lombanya, lalu dari pentas seninya dan acara-acara selain lomba itu ada canggupan di luar Smaba berarti ya Mas. Iya, betul Han. Kebetulan juga karena ada event wayang itu, jadi banyak dukungan gitu untuk acara seperti itu. Kira-kira pada saat itu kan ada canggupannya, ada eksternalnya juga nih Mas. Di kondisi di lapangan di Smaba itu seramai apa sih Mas pada saat itu? Kan dari warga Smaba pun, dari siswa-siswanya sudah sekitar ada 1000-an lebih gitu siswa. Nah, pada saat dulu itu sekitar kayak gimana gitu Mas kondisinya di lapangan? Oh ya, kalau di event internal itu ramai ya, setiap kali ada basket terutama nih. Jadi setiap masing-masing tim itu punya basis supporter buat ngedukung tim jagoannya. Terus kalau untuk lomba-lomba eksternalnya kayak misal penampilan band itu mereka pasti bawa supporter untuk dukung mereka. Nah, oke Mas, pada saat dulu kan, pada saat saya mengalami pada saat kelas 10 itu banyak banget nih yang ikut jualan-jualan di Smaba gitu, dan pada saat biasanya kan memang yang jualan itu asalnya dari kantin. Nah, tetapi pada saat Spektanika itu udah kayak ramai dari anak-anak internal, terus ada peserta dari eksternal, terus ada kayak penjual-penjual gitu di Smaba. Nah, itu penjualnya kira-kira itu dari mana sih Mas kalau boleh tahu? Oke, penjualnya itu jadi dulu kita itu open tenants bagi para UMKM penjual yang ingin ikut menjual makanan ataupun minuman ataupun produknya itu kita tampung di tenan-tenan yang kita sediakan, tapi dengan sistem mereka sewa. Nah, dari sewa itu juga kita dapat keuntungan nih buat dana usaha untuk mendukung kegiatan Spektanika ini. Jadi kita sama-sama dapat untung, siswa-siswa dapat suplai makanan, kita dari panitia juga dapat suplai dana untuk mendukung Spektanika ini. Adapun juga dari kantin juga ikut berjualan pastinya. Berarti itu termasuk kayak membuka lapak usaha juga ya Mas untuk beberapa, mungkin ada instansi-instansi gitu, beberapa perusahaan-perusahaan gitu ya Mas? Iya Han. Kayak contohnya pedagang-pedagang di alun-alun kayak nggak usah sebut merek lah ya. Ada lah pokoknya yang ikut join di tenan kita buat ikut jualan, ataupun dari pihak sponsor gitu yang pengen buka tenan di situ. Nah, menariknya juga nih buat angkatan Smaba 23 dan 24 yang belum tahu, pada saat itu ada penjual pedagang-pedagang yang buka lapak di Smaba, dan itu tidak semata-mata karena mereka sendiri, tapi ada usaha nih dari anak-anak OSIS juga ya Mas, yang mencari tenants gitu untuk ya, betul, kan? Mungkin membantu dari pedagang itu sendiri. Nah, pada saat itu juga ramai banget nih, sampai-sampai anak-anak tuh bingung milih jajan yang mana karena saking ramainya gitu. Iya, kalau favorit saya itu favoritku ya, dulu ada Canai. Itu salah satu tenants. Itu langganan juga ya Ron ya? Iya Mas. Canai. Enak soalnya. Mungkin juga pada saat itu ada jajanan yang menjadi favorit nih buat anak-anak Smaba. Mungkin buat alumni yang pernah mengalami, ada yang kangen sama jajanan pada saat Spektanika yang biasanya mungkin dari angkatan Smaba 19 dan 20, angkatan Smaba 20 ada tenan yang sama gitu, dan itu ternyata tenan yang sama menjadi tenan yang favorit gitu kan Mas. Some 86. Ya, Some 86 juga. Itu juga favorit. Pakai kuah gitu. Oh ya Mas, mungkin untuk lomba-lombanya itu sendiri nih. Nah, lomba-lomba di Spektanika kan tadi ada kayak semacam pensi gitu, dan menariknya juga kayak berbeda dengan kelas meeting pada saat mungkin setelah ulangan gitu. Itu benar tidak kayak Mas? Jadi kayak lomba-lomba di HUT itu lebih berbobot, lebih kayak membutuhkan prepare yang lebih matang gitu Mas. Iya, benar. Tapi gimana pun itu tergantung sama konsepnya masing-masing kelas sih. Tapi yang jelas para peserta setiap kelas pasti menunjukkan yang terbaik untuk Smaba Got Talent ini, Smaba Gala Spektanika namanya waktu di angkatanku. Pasti persiapannya lebih matang. Ada yang sampai bikin teater, ada yang penampilan band, ada yang dance, ada juga yang solo gitu. Jadi persiapan mereka juga benar-benar matang.
Iya, Mas, pernah nggak sih Mas mungkin dari Mas Denny atau Mas Roni atau Mas Royan atau dari temennya eh, Mas Denny atau Mas Royan atau Mas Roni yang mengalami cinta lokasi nih Mas pada saat mengikuti lomba-lomba atau pada saat acara konsernya itu Mas? Kan biasanya ada tuh gitu. Roni mungkin. Mungkin ada, tapi yang saya tahu tuh satu gitu, teman saya sendiri. Nah itu Mungkin dari menariknya. angkatan Mas Denny atau Royan pasti banyak lah. Gak mungkin gak ada. Ada, tapi nggak bisa spill nama, nggak bisa. Nggak bisa sebut Pasti. merek ya Mas, tapi Iya. yang jelas banyak karena pada saat Spektanika pun kayak semacam ramai banget, di situ ada kayak lomba-lomba, jadi ada anak-anak yang ada cari perhatian nih ke satu anak gitu kan. Bener nggak Mas kira-kira? Betul. Betul. Nah terus kira-kira untuk di angkatannya Mas Roni itu sendiri pada saat Spektanika dulu waktu offline kira-kira gambarannya seperti apa nih Mas? Ya, untuk waktu saya menjabat sebagai ketua OSIS waktu acara Spektanika 45 itu, saya sendiri mengalami berbagai perbedaan dari angkatannya Mas Denny. Kalau angkatannya Mas Denny kan saya juga mengalami, cuman saya sebagai kayak pembantu dari angkatannya Mas Denny gitu. Jadi ada perbedaan konsep. Nah, dari angkatan saya pasti setiap angkatan pasti menginginkan konsepnya berbeda, karena kalau konsepnya sama pasti kita merasa jenuh ataupun bosan kan. Nah dari situ dari angkatan saya mengonsep yang berbeda bersama-sama dari OSIS-nya sendiri maupun dari eksternal gitu loh. Eksternalnya itu ada organisasi-organisasi yang membantu konsep ataupun meramaikan acara tersebut. Nah, untuk gambaran waktu acara Spektanika 45 itu digabungin sama kolaborasi sama kegiatan HUT RI. Jadi ada dua kegiatan. Jadi waktu dulu HUT RI sama HUT Maba itu digabungin jadi satu rangkaian gitu. Nah, dari rangkaian tersebut kita konsep kolaborasi yang menarik gitu loh. Nah, untuk kegiatan sendiri itu ada futsal, lomba MIPA, storytelling, tarik tambang, lomba estafet, gala Spektanika, voli karung, basket putri, entrepreneur festival, festival band, dan malam puncak yang terakhir kebersihan dan tumpeng. Nah, dari situ kita OSIS sendiri tidak bergerak sendiri. Kita mengajak para angkatan historial 20 mulai dari eksternal, internal, sama organisasi-organisasi yang lainnya. Nah, konsepnya dari angkatan saya waktu Spektanika 45 itu internal. Jadi saya tidak membuka untuk eksternal karena waktu dulu tuh waktu koordinasi tuh sama Bu Satri ataupun yang lainnya. Kalau eksternal gimana Bu? Gitu. Terus disaranin suruh internal gitu karena dari acara kita sendiri gitu yang menikmatin kita sendiri gitu. Jadi disaranin sama para kesiswaan yang lainnya itu internal gitu. Sebenarnya harapannya eksternal. Nah dari situ juga kayak nggak menutup kemungkinan buat alumni. Nah dari alumni tersebut itu saya membuka untuk bisa melihat acara tersebut waktu HUT gitu. Kira-kira boleh tahu nggak nih pada saat Spektanika 46 itu ada artisnya siapa aja sih gitu yang ada di Semaba? Waktu dulu kenapa konsepnya kayak angkatannya Mas Denny kan konsepnya lokal gitu loh. Nah dari saya sendiri tuh kayak kepengen nyoba gitu, bisa nggak tingkatannya ataupun lebih tinggi loh gitu loh tingkatannya, maksudnya konsepnya berbeda gitu loh, yaitu artis nasional
yaitu Feby Putri sama Phil Koplo. Nah, sedangkan kita tidak meninggalkan para artis lokal gitu loh. Jadi kita kolaborasi, konsepnya kita kolaborasi antara artis nasional sama artis lokal gitu loh, biar rame gitu. Karena banyak sekali peminat dari artis lokal maupun nasional gitu. Nah, ngomong-ngomong soal artis nih, dari pengalamannya Mas Roni sendiri, gimana sih cara bisa ngundang artis sekelas nasional gitu, Mas? Soalnya kalau anak-anak coba lihat itu kelihatannya, wih, elit banget nih anak OSIS bisa ngundang artis yang ya secara itu artis yang skala nasional, sering manggung di yang ternama gitu. Nah, itu bisa datang ke Smaba gitu, Mas. Mungkin ada yang bisa hal-hal yang bisa di-spill gitu buat teman-teman semua. Nah, waktu dulu emang sih panitia kayak aktif gitu di sosial media, itu terutama di IG gitu loh. Apa nih update bintang tamu yang apa ya lagi tren-trennya gitu loh. Nah, dari situ kepikiran banyak artis dari divisi apa itu langsung hubungin gitu loh para artis nasional gitu loh. Nah, waktu dulu emang harapannya bisa Tirsa Bersari, cuman waktu dulu udah dikontak, cuman Tirsa Bersari itu off gitu loh, nggak manggung lagi gitu loh. Nah, dari situ ganti plan jadi yang lagi naik daun gitu loh. Nah, waktu itu lagi naik daun Feby Putri gitu. Nah, dari situ kita kepikiran hubungin manajernya Feby Putri lewat Instagramnya Feby Putri sendiri gitu. Nah, sedangkan Phil Koplo itu adalah aspirasi ataupun usulan dari teman-teman angkatan 20 sendiri, historial gitu loh. Karena dari historial sendiri tuh kan kebanyakan kayak pengen joget gitu loh, kayak asik-asik gitu loh, kayak party gitu. Nah, di situ kita ngonsepin jadi nggak mau nonton kayak pop sama dangdut gitu loh, dangdut tapi dangdut bukan dangdut yang kelas lokal gitu loh, kelas nasional gitu loh. Konsepnya juga dangdutnya beda gitu loh. Nah, jadi di situ kayak pengen lah kita asik-asik joget-joget bareng-bareng gitu loh. Nah, dari situ angkatan saya kepikiran tuh ada usulan Phil Koplo gitu loh. Nah, dari situ menghubungin Phil Koplo terus langsung deal gitu. Gitu sih gambarannya. Oke, berarti buat ngundang artis itu sendiri tidak asal-asalan ngundang gitu ya, Mas. Butuh ada beberapa pertimbangan dan butuh ngelihat dari genrenya juga. Lalu ada kayak kalau misal ngundang artis A, nanti kondisi di lapangan seperti apa, begitu ya, Mas Prati? Betul. Waktu kemarin kan emang konsepnya dikonsepin dulu sama OSIS mau mengundang siapa tuh, artis siapa. Nah, dari situ udah ada listnya. Nah, dari panitia sendiri, dari OSISnya sendiri itu udah punya list artis yang kita akan tampilin di booth Smaba gitu. Nah, dari situ kita udah list, kita hubungin semuanya. Nah, yang waktu itu yang apa ya, yang bisa hadir itu ataupun bisa sepakat gitu, yaitu Feby Putri sama Phil Koplo. Nah, Phil Koplo sendiri itu ada usulan dari teman-teman angkatan gitu. Jadi dari OSIS sendiri udah mengkonsepkan. Nah, konsep itu kolaborasi sama dari siswa-siswa yang lainnya, juga koordinasi sama kesiswaan. Kalau bagaimana maksudnya mengundang artis ini gimana Bu gitu loh, selalu koordinasi sama kesiswaan gitu loh, minta saran sama kesiswaan. Nah, kesiswaan waktu itu kayak agak tertarik gitu loh, terus kita langsung serius konsepnya gitu. Nah, mungkin juga hal-hal yang seperti ini yang belum diketahui nih oleh anak-anak yang bukan panitia. Mungkin mengapa sih bisa
pada saat itu kenapa nggak ngundang ini aja, kenapa harus ngundang yang namanya artis inisial A mungkin atau B dan lain sebagainya. Nah ternyata ada alasan-alasan tertentu di balik semua itu, karena sejatinya untuk mengundang artis itu butuh pertimbangan yang banyak dan melihat dari beberapa sudut pandang, beberapa aspek seperti itu. Nah ngomong-ngomong kolaborasi juga tadi, di sini saya ingin bertanya nih, tentang pada saat Spektanika dulu, itu benar atau tidak kiranya kalau misal Spektanika itu wadah untuk antar ekstra atau organisasi, antar angkatan dan antar anak-anak di Semaba itu untuk saling menjalin solidaritas, menjalin kerjasama mungkin dalam hal menjalankan program kerja, untuk menjalankan sebuah rundown, untuk menonton mungkin acaranya nanti, mungkin seperti itu Mas, itu benar atau tidak? Nah mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dari Mas Royan. Oke, kalau bisa dibilang kan Spektanika itu salah satu lagi kayak puncaknya event terbesar di sekolah gitu ya. Jadi kalau emang dikatakan sebagai wadah untuk kolaborasi, saya rasa itu cukup benar, bahkan sangat benar itu ada kolaborasi gitu. Soalnya emang pada saat itu bisa dilihat lah antusiasmenya bagaimana, baik yang panitia dan non panitia, gimana caranya supaya acara itu bisa meriah segala macam gitu, dan juga gimana cara mereka berpartisipasi segala macam. Pokoknya memang bisa disebut sebagai wadah kolaborasi tiap ekstra maupun organisasi gitu. Bahkan di malam puncaknya itu ada beberapa anak dari yang non panitia OSIS maksudnya, itu bahkan kayak menawarkan diri gitu, gimana kalau dari organisasi kami, dari ekstra kami itu ikut kayak mungkin ngejaga malam puncak itu supaya tetap aman kayak gitu. Itu sih kalau menurutku. Sangat menarik ya Mas untuk solidaritas dari antar ekstra organisasi itu sendiri. Nah pada saat angkatannya Mas Den itu sendiri, dulu waktu kolaborasinya itu sempat ada kayak misal pertentangan atau penolakan gitu, atau langsung lancar gitu Mas, langsung ada support penuh gitu dari setiap ekstra organisasi yang diajak bekerja sama? Ini bisa dijelaskan Mas? Iya. Tentunya dari kami, dari OSIS juga mengusahakan untuk sebaik mungkin ya menjalin komunikasi dengan khususnya dari teman-teman Semaba 19, namun faktanya kita nggak bisa menyenangkan semua orang, semua pihak gitu. Jadi tetap ada konsekuensi pertentangan pendapat ataupun konsep. Terutama dulu waktu teater juga sempat ada pertentangan terkait dengan pemeran-pemerannya begitu. Walaupun dari kami OSIS juga sudah mengkomunikasikan dengan pihak-pihak Semaba 19 begitu. Tetapi tetap aja gitu, ada yang memang mungkin merasa perlu dipertentangkan gitu. Tapi mau bagaimanapun di akhirnya secara komunikasi akhirnya tim itu terbentuk dan bisa perform di malam puncak. Tapi bukan hanya di malam Spektanika saja, terus juga sama seperti Royan dan juga Roni juga sebelum perhelatan malam puncak pun di rangkaian acaranya kita juga melibatkan sesama siswa melalui kerjasama dari organisasi ataupun ekskul di Semaba, ataupun dengan para siswa yang ingin berkontribusi juga bisa gitu. Seperti contohnya pembagian job desk juga pada malam puncak, kita bagi-bagi job desk dengan para organisasi seperti PKS, itu juga standby di pos tertentu, terus juga ekskul lain yang kerjasama bersama kita gitu. Tetap ada kolaborasi di rangkaian acaranya. Walaupun ada kesulitan, ada kendala seperti itu, tapi kalau saya lihat juga di YouTube OSIS Semaba itu buat di angkatannya Mas Den itu sendiri juga sangat menggelegar gitu Mas, sangat spektakuler. Berarti memang benar ya Mas, kalau ada pepatah mengatakan proses tidak akan mengkhianati hasil gitu. Ya, insya Allah betul. Begitu. Tapi jas merah ya, jangan sekali-kali merupakan sejarah. Itu bukan semata-mata di angkatanku doang gitu. Aku juga sebelumnya kerja sama Mas Yoga dan juga tim. Terus juga di tahun selanjutnya waktu aku jadi ketua OSIS juga kerja sama bareng Roni dan kawan-kawan. Itu juga yang penting.
Jadi semua nggak terlepas dari hanya satu pihak tertentu, tetapi juga melibatkan pihak-pihak lain gitu. Itu yang perlu dicatat. Kita nggak bisa jalan sendiri. Nah, buat di angkatannya Mas Ron itu sendiri, buat kalau yang saya lihat ya Mas pada saat itu, untuk angkatan historial itu sendiri, pada saat itu ya dari angkatan kelas 10 memang kagum gitu sama angkatan kelas 12. Mungkin karena solidaritas antar ekstra organisasinya, antar satu anak ke anak yang lain gitu Mas. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih pada saat itu proses kolaborasi yang terjadi di angkatannya Mas Roni sendiri itu mengalami keseruan yang seperti apa nih Mas? Mungkin pada saat proses mengajaknya atau proses diskusinya gitu Mas. Nah, untuk keseruan waktu maba Setna 45 itu banyak sekali keseruan gitu. Banyak tantangan juga. Dari situ kita saling belajar lah satu sama lain. Kita tidak berdiri sendiri. OSIS kami dari OSIS juga tidak berdiri sendiri gitu loh. Jadi kita pengennya tuh jalan bareng-bareng gitu loh, biar kita waktu malam puncak tuh benar-benar menikmati bersama gitu loh. Walaupun ada pembagian tugas yang dibilang Mas Denny juga gitu loh, yang antara organisasi ekstra gitu, yang lain gitu loh. Nah, dari situ tugasnya masing-masing kan banyak tuh, mempunyai tugas masing-masing. Nah, dari situ kayak kita menikmatin juga, ketika kita lagi tugas juga menikmatin hasilnya gitu loh. Nah, sebelum menikmatin hasilnya pasti mempunyai prosesnya panjang, tapi dari situ kita bisa belajar bersama-sama gitu loh. Kayak kita kan sering tuh kayak ngajak organisasi ataupun ekstra yang lainnya gitu loh. Waktu acara HUT RI, kayak kegiatan-kegiatan lah gitu, kayak kegiatan waktu lomba basket. Nah, pastinya kan tidak membutuhkan orang sedikit, pastinya membutuhkan orang banyak gitu loh. Nah, dari situ kita mengajak teman-teman dari yang lainnya, dari ekstra maupun organisasi maupun siswa-siswa yang lainnya untuk meramaikan acara tersebut gitu loh. Dari kayak waktu itu lomba basket sendiri kan pastinya harus ramai gitu loh. Kita mengundang kayak supporter gitu loh, dari supporter sendiri pun kayak mendukung gitu loh buat meramaikan acara tersebut. Banyak sekali keseruan gitu loh, kayak chemistry satu sama lain tuh feel-nya dapet gitu loh, karena kita sering jalin komunikasi satu sama lain gitu loh, antara kesiswaan maupun siswanya sendiri gitu. Berarti di balik keseruan itu pasti kan ada faktor yang mana menjadikan keseruan itu adalah dari sebab antusiasme yang datang dari para siswa gitu, dan mungkin antusiasmenya diwujudkan dari pada saat pelaksanaan mungkin sering banget nge-up story gitu di WhatsApp mungkin atau di Instagram gitu Mas. Nah, di angkatan Smaba 19, Smaba 20 dan Smaba 21 itu sendiri kan pasti antusiasme dari para siswanya ada mengalami perbedaan. Nah, mungkin di sini bisa dijelaskan nih Mas, dari angkatan Smaba 21 terlebih dahulu mungkin Mas, pada saat itu antusiasmenya seperti apa gitu Mas? Jadi mungkin dari Mas Royan sendiri atau dari teman-teman dari Mas Royan gitu. Ya. Ada peribahasa yang mengatakan gini, kalau kamu mau melihat sifat asli temanmu, ajak dia naik ke gunung. Tapi kalau menurut saya, kalau kamu mau melihat sifat solidaritas, sifat asli teman-teman Semaba khususnya, itu ajaklah nonton Spektatika. Jadi gimana ya, emang puncak solidaritas segala macam, bahkan kayak hal-hal yang dinanti-nantikan pada saat kelas meetingnya itu nggak ada pelajaran, itu kan emang hal yang ditunggu-tunggu gitu ya. Dan untuk ketika kita melihat antusiasmenya, kita sebagai panitia ada rasa kebanggaan tersendiri bagi kita. Bahkan kayak cuman sekedar ngelihat teman-teman ngeposting story tentang panggung gitu, itu kayak ada rasa kebanggaan sendiri buat kita, rasa terharu, feel yang berbeda kayak gitu. Walaupun kita tahu kita capek gitu ya, kita ngelaksanain acaranya dari bahkan berbulan-bulan sebelum kegiatannya, tapi ketika malam puncak, ketika kita melihat
teman-teman kita bahagia, teman-teman non panitia bahagia, disitulah ada kebanggaan tersendiri buat kita gitu. Dan saya rasa keringat yang kita sudah keluarkan, pembelajaran yang sudah kita tinggalkan, walaupun ujungnya kita akan ngejar pelajaran itu juga, tapi ketika melihat mereka bahagia, kita pun pasti akan ikut bahagia juga gitu. Belum lagi nanti kalau postingan mereka itu di repost di story-nya OSIS juga gitu kan. Kita kan kayak ngeliat 2 kali nih, kita udah ngeliat di akun mereka terus ngeliat di akun OSIS lagi gitu kan, kayak double lah gitu rasanya. Walaupun gimana ya, walaupun saya tuh setiap kelas meetingnya Spektanika itu nggak ngerasain sebagai peserta lomba, tapi keseringan jadi panitia itu ngelihat anak-anak senang gitu, ngelakuin lomba yang kita rancang gitu, itu udah senangnya melebihi sebagai peserta lomba gitu. Pernah nggak sih Mas ngelihat kayak teman-teman atau merasakan pada saat persiapan menjelang Spektanika itu teman-teman banyak yang tanya ke Mas Roy gitu, ini gimana Spektanikanya, ngundang siapa atau kapan gitu? Kayak banyak kan nih Mas, kan bisa tuh dilihat dari antusiasmenya gitu. Ini untuk Spektanika yang mana ini? Untuk pada saat Spektanika 46 Mas. 46, oke. Memang ada beberapa teman yang mungkin kontak saya gitu kan, nanya ini kapan mulainya, udah masuk bulan Agustus kayak gitu. Soalnya kan ciri khas Maba itu ulang tahun Spektanika atau ulang tahun Maba itu kan dibarengi sama HUT RI gitu kan. Jadi pembukaannya itu biasanya dibarengi sama upacara kemerdekaan gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang sudah tahu kalau memang pembukaan Spektanika itu dibarengi sama upacara kemerdekaan, ataupun ada juga yang belum tahu nih. Kalau itu biasanya dari adik-adik kelas ya, kayak Mas ini ada Spektanikanya ntar konsepnya gimana gitu. Jadi kan kita kayak sebagai panitia itu kayak ada ini loh, mau dijawab kayak dikira ntar sombong gitu. Kalaupun dijawab ntar kesannya kayak spoiler gitu loh. Jadi ya kadang saya kayak udah tunggu aja kayak gitu sih palingan. Ya biasanya juga iya nggak sih Mas, bener nggak buat teman-teman pada saat itu tebak-tebakan quiznya siapa gitu kan dari anak OSIS, otomatis belum spoiler gitu. Nah kiranya enggak sih buat tebak-tebakan quiz star gitu? Kalau dulu tuh kalau nggak salah tuh di IG-nya Spektanika bahkan ada kayak vote gitu, yang di antaranya Mas Roni itu ada kayak kira-kira siapa yang mau diundang gitu, vote guest star gitu. Tapi ya pada akhirnya anak-anak Smaba itu pada nebak-nebak gitu. Ntar dari anak-anak OSIS itu kayak bikin poster gitu yang gestarnya itu sengaja dihitamin semua kayak gitu. Ntar anak-anak tinggal yang buat gitu. Pokoknya pada semuanya tebak-tebakan siapa nih yang jadi artisnya. Jadi kalau setelah tahu, oh ternyata ini gitu. Nah buat di angkatan Smaba 19 itu sendiri bagaimana nih Mas antusiasme dari teman-temannya Mas Denny? Ya dari teman-teman tentu sangat antusias ya, apalagi kalau udah masuk mendekati malam puncak pasti pada kepo. Siapa nih gestar untuk tahun ini? Pada nebak-nebak, terus juga benar kata Ryan, mungkin ada yang personal chat nanya, spill dong untuk gestarnya siapa gitu. Dan untuk waktu itu sih kita juga sempat di sosial media aktif buat branding juga tentang Spektanika itu seperti apa. Terus juga di angkatanku sama Roni itu juga awal mula ada IG Smaba Spektanika ya Ron ya. Terus juga awal mula terbentuknya logo Spektanika yang S itu tuh. Kembali lagi ke antusias, tentu para siswa Smaba sangat antusias ya untuk menantikan Smaba Spektanika ini gitu kan. Di sisi lain antusiasme itu banyak nggak sih Mas kayak ada support gitu dari teman-teman atau dari guru mungkin pada saat mempersiapkan acaranya gitu. Jadi selain kayak menanyakan tentang nanti Spektanikanya itu bakal seperti apa, quiznya seperti apa, nah di sisi lain ada nggak sih semacam support buat anak-anak panitia, buat anak-anak OSIS gitu buat mempersiapkan acaranya? Iya,
Ada tentu. Pertama dari para pembina, mereka sangat terbuka untuk diskusi. Jadi ketika kita ada masalah ataupun ada kendala, kita bisa langsung sharing ke pembina dan pembina juga memberikan saran yang baik itu seperti apa gitu. Kalau dari teman-teman, dari pengalaman aku pun seperti itu, mereka sangat support untuk Spektanika ini, terutama teman-teman mungkin dari panitia ini masing-masing kelasnya gitu. Jadi dimulai dari keluarga kecilnya dulu, dari masing-masing kelas, mereka itu sangat support, entah itu dengan menanti-nantikan Spektanika ataupun secara langsung memberikan ucapan seperti semangat ataupun semoga sukses gitu secara lisan dari mereka. Pun dari mereka juga supportnya itu terlihat pada saat kegiatan berlangsung, pada saat penyelenggaraan lomba mereka mendelegasikan mungkin perwakilannya untuk mengikuti lomba. Terus pada saat malam puncak, mereka juga sangat antusias untuk menikmati tampilan-tampilan yang ada di malam puncak tersebut. Tuh. Nah, untuk pada saat lomba-lomba pada saat itu kan biasanya kalau misal kelas meeting ada mungkin beberapa kelas yang menganggap kelas meeting itu hanya sebagai hiburan. Nah, mungkin di Spektanika kali ini kan berbeda untuk antusiasmenya itu sendiri. Nah, kira-kira ada nggak sih Mas buat kelas yang kayak ngambis banget itu buat memperoleh juara di Spektanika itu? Kayak kan biasa kelihatan ada kelas yang nggak mau ngalah dalam lomba apapun itu gitu. Ada kelas ada kelas yang seperti itu. Iya, dan sempat kena teguran juga karena anak OSIS ini kok rajin sekali ya, rajin dispen maksudnya. Kalau pas persiapan itu paling banyak sih yang paling saya ingat itu ban motor bocor di tengah jalan terus ditangkap polisi. Iya, kalau kata teman saya gini, tragedi plus waktu sama dengan komedi gitu.